Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Via Latifah dengan NIM 180805613. Saya dari kelas Matematika Keuangan PM7A dengan dosen yaitu Ibu Yolanda Norasia MSI. Nah, di sini saya akan mereview jurnal internasional dengan judul Interest Rates Calculation in Quartile Ordinary Annuities, atau dalam bahasa Indonesia yang artinya yaitu perhitungan suku bunga dalam anuitas biasa tertentu oleh M. Flores dan teman-temannya. Jurnal ini merupakan jurnal fisika dengan seri konferensi yaitu 1414 tahun 2019. Seperti halnya yang pada layar, ini adalah abstrak dari jurnal artikel ini. Pada artikel ini terdiri atas 4 pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan dan metode, yang ketiga hasil, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Tingkat bunga adalah harga kredit dan tingkatannya sangat mewakili saat ini. Kelangkaan modal relatif dalam suatu perekonomian. Anuitas menurut definisi adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan dalam interval waktu yang sama. Anuitas tertentu adalah anuitas yang pembayarannya terjadi pada waktu tertentu. Sedangkan anuitas biasa tertentu atau COA adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan pada akhir periode yang ditetapkan. Ini adalah fakta yang diketahui bahwa jika uang diinvestasikan atau dibiayai selama periode waktu dan pada tingkat bunga tertentu, itu menghasilkan keuntungan atau bunga. Kini, baik bisnis maupun akademis, ada beberapa alternatif untuk menghitung tingkat bunga tersebut. Masalah utamanya adalah bagaimana tingkat suku bunga yang mengatur COA. COA ini melibatkan penggunaan persamaan non-analistis yang membutuhkan penerapan teknik non-analistis atau metode numerik untuk mendapatkan nilai tingkat tersebut. Dalam konteks ini, semua metode numerik memiliki kelemahan pada pembangkitan titik awal atau SP. SP dipilih tanpa kriteria ilmiah dan biasanya dihasilkan dengan menggunakan mekanisme acak atau arbitrer. Cara untuk menghitung suku bunga terkait dengan COA disajikan sebagai alternatif pertama, yaitu orang menggunakan tabel keuangan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengembangkan situasi bermasalah yang terkait dengan suku bunga. Keterbatasan utama dari metode ini terletak pada kenyataan bahwa memungkinkan perhitungan suku bunga hanya untuk parameter yang muncul di tabulasi saja. Tetapi, jika data dari situasi bermasalah yang akan diselesaikan tidak sesuai dengan nilai yang terkandung di dalamnya, alternatif ini tidak dapat diterapkan di semua skenario keuangan. Nah, adapun alternatif kedua adalah formula Bailey yang menetapkan pertimbangan, yaitu pada contoh pertama, formula tersebut hanya cocok untuk salah satu dari 16 jenis anuitas yang ada, yaitu COA. Nah, kedua, valid bila jumlah periode investasi atau N bilangan bulat dan kurang dari atau sama dengan 50. Artinya, jika sewa bukan bilangan bulat atau N pecahan atau lebih dari 50, alternatif ini tidak berlaku. Ketiga, metode penilaian merupakan pilihan lain untuk menghitung suku bunga. Metode ini didasarkan pada tebakan awal atau tebakan awal yang sewenang-wenang dari pihak operator yang harus menghitung tingkat bunga. Karena asumsi itu sewenang-wenang, tidak memiliki dasar pembenaran dan keuangan, maka itulah batasan utamanya. Alternatif keempat diwakili oleh penggunaan kalkulator keuangan. Keterbatasan utamanya adalah ia memberikan jawaban yang salah ketika N adalah pecahan. Fakta ini dapat diverifikasi dengan penyelesaian latihan manual. Seperti yang dapat dilihat, tidak ada metode atau model matematis yang menandai secara efisien dan efektif menentukan nilai suku bunga COA. Nah, ini merupakan inti mendasar dari masalah yang ditunjukkan dalam penyelidikan ini. Menghadapi kenyataan ini, dalam artikel ini diusulkan untuk menggunakan model Hidriba yang terdiri dari persamaan baru atau model matematika baru untuk nilai inisial suku bunga dalam COA dan metode numerik klasik yang disebut interpolasi linear atau LI. LI inilah yang akan merespon hal seperti ini. Ketidakpastian di mana perhitungan suku bunga dapat ditetapkan secara objektif dan pada waktu serendah mungkin. Metode LI membutuhkan dua nilai inisialisasi atau titik awal, satu secara Deleuze atau IDEF dan yang lainnya yaitu secara berlebihan atau excess atau EX.
yang diperlukan untuk menghitung tingkat bunga. Kontribusi utama dari artikel ini adalah generasi model matematika baru untuk perhitungan tingkat bunga terkait dengan COA. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang pembahasan dan metode. Pada 2.1, memahami model matematis amitas biasa tertentu. Model matematis yang mengatur COA diberikan oleh persamaan 1. Nah, seperti yang kita ketahui ya, itu ada pada persamaan 1, di mana P adalah nilai saat ini atau modal, A adalah pembayaran per periode atau penghasilan, dan N adalah interval waktu COA, dan I adalah tingkat bunga COA. Berdasarkan referensi 2, model matematis ini merupakan persamaan non-analitis, jadi tidak mungkin menghitung tingkat bunga menggunakan metode analitis klasik. Nah, makanya kita memisahkan sisi kanan persamaan 1, maka kita peroleh persamaan 2. Dari persamaan 2 itu kita dapat sederhanakan, maka didapat persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini menunjukkan struktur yang lebih sederhana karena interval waktu COA-nya telah dibatalkan di kedua penyebut. Selanjutnya, persamaan ini akan dimodifikasi dengan menggunakan pengurangan aritmatika untuk menyelesaikan persamaan 4. Nah, dalam persamaan 4 ini ditransformasikan dengan menerapkan beberapa transformasi aljabar dapat untuk memperoleh persamaan 5. Nah, dalam persamaan ini, ruas kanan tidak memiliki penyebut. Nah, dapatkanlah persamaan 5. Dengan membangun fungsi nyata yang variabel independennya adalah tingkat bunga yang menghasilkan persamaan 6, persamaan ini merupakan dasar untuk titik awal metode interpolasi linear. Nah, di mana FI, nah F-nya itu adalah definisi yang domainnya bilangan real atau 0 dan 1. Nah, selanjutnya masuk ke subbab 2.2, yaitu memperoleh model matematika untuk inisialisasi interpolasi atau nilai IDEF dan IX. Di sini, nilai IDEF dan IX cocok dengan nilai awal. Untuk mendapatkan SP, ini kami menggunakan elemen teori optimasi, menghasilkan persamaan 7, di mana F aksen I adalah turunan pertama dari F aksen. Persamaan 7 sangat penting untuk menghasilkan model matematika untuk menghitung tingkat bunga COA. Selain itu, jika persamaan 7 sama dengan 0 dan kami membuat beberapa manipulasi aljabar, persamaan 8 dapat diperoleh. Persamaan ini mewakili model matematika untuk nilai secara default dari tingkat bunga atau IDEF. Nah, dapat persamaan 8. Nah, perhatikan bahwa IDEF model matematika hanya bergantung pada parameter yang diketahui, yaitu P, A, dan N. Kemudian, untuk mendapatkan model matematis untuk menghitung nilai excess suku bunga atau IX adalah kemungkinan menggunakan konstanta baru atau K untuk IX perhitungan. Jadi, kami menghasilkan persamaan 7, maka didapatlah persamaan 7 atau IX sama dengan K start IDEF. Subbab selanjutnya yaitu 2.3, yaitu model matematika untuk metode interpolasi linear. Interpolasi linear merupakan metode yang berasal dari interpolasi umum Newton. Metode interpolasi linear atau LIN memungkinkan kita untuk menentukan pendekatan nilai yang tidak diketahui yang berada di antara dua nilai numerik yang diberikan. Ini juga diterapkan pada fungsi perkiraan, di mana nilai FA dan FB diketahui dan kita ingin mengetahui salah satu dari FI yang termasuk di antara dua nilai sebelumnya. LIM diatur oleh persamaan 10 untuk menghitung tingkat bunga. Nah, berikut ini adalah persamaan 10. Nah, pada persamaan 10, di mana I adalah tingkat bunga, M adalah kemiringan garis interpolasi, maka diberikan persamaan 11. Nah, dalam persamaan 11, M adalah konstan. Sifat ini memungkinkan kita untuk memperkirakan tingkat bunga dengan interpolasi linear. Selanjutnya yaitu hasil. Nah, pada tabel 1 ini tentang data yang digunakan untuk perhitungan K. Untuk ini, 5.000 pengamatan yang mencakup data P, A, N, dan I data dipertimbangkan untuk estimasi K. Konstanta K adalah media aritmatika dari konstanta parsial yang diperoleh dengan menggunakan pengamatan ini. Nah, ini adalah tabel 1, yaitu lembar data parsial untuk perhitungan K. Nah, untuk menghitung nilai K-nya, kita masuk ke persamaan 9. Nah, kan didapat tuh nilai K-nya. Pada persamaan 9 kan cuman rumusnya aja. Nah, pada persamaan 12 ini kita masukkan nilai K-nya, yang dimana K-nya adalah 2,682793 gitu. Maka didapat persamaan 12. Nah, selain itu, pada tabel 2 menunjukkan tampilan 2D parsial hanya 15 pengamatan tentang perhitungan tingkat bunga dengan pertimbangan metode interpolasi atau interpolasi IX, IDEF, dan linear. Informasi kuantitatif yang ditunjukkan pada tabel 2 adalah metode berdasarkan bukti yang sangat penting untuk
konfirmasi tingkat bunga yang dihitung dengan strategi yang diusulkan dalam jurnal ini. Akhirnya, dengan mempertimbangkan tingkat bunga yang diperoleh dengan teknik yang diusulkan dan IDATA, presentasi kesalahan relatif dihitung menghasilkan nilai yaitu 1,98%. Hasil ini berarti bahwa nilai suku bunga real asli dan nilai suku bunga yang dihitung dalam artikel ini berada dalam korespondensi yang tinggi. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa strategi yang diusulkan menunjukkan kinerja tinggi ketika suku bunga yang terkait dengan COA. Dengan cara ini, persamaan 12 adalah dasar-dasar untuk menghasilkan dua titik awal yang diperlukan untuk interpolasi linear inisialisasi. Nah, berikut ini adalah tabel 2, yaitu lembar data parsial untuk perhitungan suku bunga menggunakan LIM. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Melalui artikel ini diusulkan strategi baru yang menghitung nilai numerik awal untuk menginisialisasi teknik interpolasi linear yang digunakan untuk menghitung tingkat bunga yang terkait dengan anuitas biasa tertentu atau COA. Untuk ini, elemen teori optimasi dan teknik interpolasi linear digunakan untuk mendapatkan nilai K yang diperlukan untuk memperkirakan nilai default dan excess suku bunga. Keuntungan utama dari strategi ini adalah generasi model matematika untuk perhitungan SP yang diberikan oleh persamaan 12. Persamaan ini tidak dilaporkan dalam literatur khusus dan merupakan model baru untuk perhitungan SP, tidak hanya untuk interpolasi linear, tetapi untuk metode numerik lainnya yang memerlukan dua titik awal dan yang dapat digunakan dalam konteks matematika keuangan. Presentasi kesalahan relatif yang diperoleh menunjukkan kinerja yang sangat baik dari strategi yang diusulkan karena IDATA yang dapat dilihat pada tabel 2 dan tingkat suku bunga yang dihitung menghasilkan nilai yang sebanding satu sama lain. Nah, ini adalah referensi yang digunakan dalam artikel ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.